yang namanya mungkin hole in one, sekali pukul langsung masuk, ada yang sampai dengan 5 kali pukul, tergantung tingkat kesulitannya. Nah, jadi ini memberikan bayangan bahwa kalau ada dua teman atau main bertiga atau main berempat, seringkali teman-teman ini mereka berusaha secepat mungkin mukulnya. Jadi kalau misalnya mukulnya semakin dikit, oh layarnya hilang. Oke, layarnya hilang. Saya balikin. Oke, minta maaf. Oke, udah kembali. Nah, jadi dengan kata lain dari titik angka 1 ini yang paling bawah, teman-teman tuh seringkali berusaha untuk cepet-cepetan mukulnya semakin sedikit, artinya semakin jago gitu ya. Kalau mukulnya bolanya berkali-kali terlalu banyak, itu artinya kurang jago, kurang lebih seperti itu. Nah, teman sekalian, berhubungan dengan massive action yang di poin ketiga ini, saya ingin memberikan ilustrasi bahwa em, ini yang saya katakan bahwa permain golf yang tadi menggunakan friendly bets yang namanya taruhan Rp1.000 per lubang. Oke, jadi kalau misalnya saya main dengan Mas Hermas gitu ya. Mas Hermas mukulnya butuh 7 kali pukul biar masuk ke lubang. Saya cuma butuh 6 kali pukul gitu ya. Maka saya yang menang. Mas Hermas harus bayar saya Rp1.000 di hole yang pertama. Kalau yang terus lanjut ini ke hole yang kedua, yang ketiga sampai dengan ke 18. Tapi ada aturannya teman-teman sekalian. Aturannya adalah di hole yang kedua, lubang yang kedua, itu taruhannya ditingkatkan 2 kali lipat. Jadi di hole kedua, saya mukulnya 5 kali, Mas Hirmas cuma mukul 3 kali langsung masuk. Maka saya harus bayar Mas Hirmas Rp2.000 gitu ya. Terus tentunya ini salah, bukan selesai di hole 19 tapi selesai di hole 18. Nah, teman sekalian, ini yang saya ingin tunjukkan bahwa seandainya saya main nih dengan Mbak Ezi, saya tahu Mbak Ezi itu sering banget, jago banget, putranya juga luar biasa sekali. Terus kita taruhan melakukan namanya friendly bet. Nanti hasil taruhannya disumbangkan gitu ya. Nah, dari hole yang pertama taruhannya yang dari Rp1.000 naik ke hole kedua jadi Rp2.000, ke hole ketiga dan hole keempat dan sampai seterusnya. Dan di sini teman sekalian kita melihat bahwa sampai dengan hole yang 9, Rp1.000 yang nggak ada artinya, bayar parkir motor aja kurang gitu ya. Itu di hole ke-9 sudah menjadi Rp256.000. Artinya kalau saya sama Mbak Ezi pukul hole 9 ini, Mbak Ezi mau perlu mukul 3 kali, udah masuk. Saya butuh 5 kali baru masuk, maka saya harus bayar Mbak Ezi 256.000. Oke, seperti itu ya teman sekalian ya. Coba kita bayangkan apa yang terjadi. Di hole yang ke-10 sampai dengan hole ke-14 tiba-tiba angkanya yang kita mulai cuma dari Rp1.000 itu sekarang di hole ke-14 menjadi 8 juta rupiah. Artinya kalau misalnya Mas Hermas sama Mbak Esi sama-sama mukul menuju hole 14, Mas Hermasnya mukul cuma 3 kali masuk, Mbak Esi butuh 5 kali, maka Mbak Esi harus bayar Mas Hermas 8.192.000. Sampai sini kurang lebih paham ya teman sekalian ya. Nah, apa yang tadi teman sekalian benar banget, ada juga cerita menggunakan raja dan pengemis main catur pakai butir beras, itu benar sekali. Nah, teman sekalian, bayangkan apa kita punya bayangan nggak apa yang terjadi di hole yang ke-18. Di hole yang ke-18 itu ternyata apa yang dimulai dengan Rp1.000 itu menjadi 131.072.000. Artinya kalau saya di hole ke-18 ini perlu mukul cuma 2 kali, Mbak Esi mukulnya 3 kali baru masuk, Mas Hirmas mukulnya 4 kali baru masuk, maka mereka harus bayar saya 131.072.000 rupiah. Jadi saya akhirnya dapat duit di hole ke-18 260 juta. Karena dapat apa? Dapat dari Mbak Esi sama Mas Hirmas gitu ya. Nanti saya kasih QR code-nya, mohon dibayar di sana Mbak Esi sama Mas Hirmas. Oke. Nah, teman sekalian, ini kenapa saya menggunakan ilustrasi ini?
dilanjutkan dari yang namanya RPM tadi, dilanjutkan dari yang namanya mengambil sebuah keputusan. Oke, jadi ingat ya, tadi kita berbicara mengenai masa depan itu bukannya kita tunggu agar terjadi, masa depan itu kita usahakan, kita create untuk bisa terjadi. Maka urut-urutannya adalah kita harus make decision, mengambil sebuah keputusan, karena di balik sebuah keputusan tersebut ada sebuah kekuatan yang dahsyat sekali untuk mengubahkan masa depan kita. Nah, untuk itu ada 3 langkah paling utama. Mengetahui apa yang kita inginkan, kedua adalah mengapa kita menginginkannya, dan ketiga adalah mengambil massive action. Teman-teman sekalian, ini ilmu bisa dipelajari, bisa dipraktekkan, bisa dilakukan, dan juga bisa diajarkan kepada anak, kepada saudara, kepada kolega, kepada ya teman-teman sekalian gitu yang lainnya. Nah, teman sekalian, terus kita berbicara mengenai Pak, intisari dari cerita yang dibawakan itu apa sih? Intisari adalah, teman sekalian, saya ingin menghimbau rekan-rekan sekalian untuk memperhatikan bahwa yang namanya good habits, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu compounds, berlipat ganda. Jadi lanjutan dari sudah tahu apa yang ingin dikejar, lanjutan dari sudah tahu mengapa ingin mendapatkan hasil tersebut, lanjutan dari massive action tersebut, seringkali kita kecapean. Seringkali kita nggak bisa punya intensitas, konsistensi, persistensinya, nggak punya napasnya nggak cukup panjang. Tapi ingin saya katakan adalah good habits, kebiasaan untuk makan sehat, itu compounds, akan bermultiplikasi berlipat kali ganda. Kebiasaan untuk olahraga sekecil apapun, itu akan bermultiplikasi dan berlipat kali ganda. Kebiasaan menabung, kebiasaan membaca, kebiasaan memprospek, kebiasaan men-sharingkan pro kepada orang lain, good habits itu compounds, berlipat kali ganda hasilnya. Tapi teman sekalian, what about bad habits? Karena in the absence of melakukan hal-hal yang baik, kalau kita nggak memiliki kebiasaan untuk membaca buku, nggak memiliki kebiasaan untuk memprospek, nggak memiliki kebiasaan untuk makan sehat, hidup sehat, menggosok, kalau kita nggak memiliki kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang kita seharusnya lakukan, maka seringkali yang ada adalah bad habits yang akan berlipat kali ganda. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan bermultiplikasi. Jadi teman sekalian, saya mengajak setiap dari teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian di sini untuk mengambil sebuah keputusan pada hari ini. Satu habits apa? Satu kebiasaan apa yang ingin rekan-rekan sekalian untuk ubahkan? Karena perlu diingat bahwa in the absence of good habits, pada saat kita tidak memiliki kebiasaan yang baik, maka yang ada adalah the bad habits will compound, akan bermultiplikasi dan berlipat kali ganda. Teman sekalian, saya mengakhiri conference call pada pagi hari ini dengan memberikan sebuah bayangan gitu ya, bahwa di saat-saat setiap hari itu misalnya terasa sulit, apapun kondisi yang sedang dialami, dalam hal bisnis, dalam hal kesehatan, dalam hal pikiran, ini kayak stres banget, ada tekanan keuangan, mungkin pekerjaan sedang lagi bermasalah. Saya barusan dengar lagi ada berapa belas ribu karyawan yang dipecat di Indonesia, dan juga secara global kondisi ekonomi juga nggak baik-baik saja. Tapi teman sekalian, saya ingin mengingatkan untuk selalu membangun good habits tersebut, karena it will compound, karena itu akan bermultiplikasi, dan akhirnya masa depan yang tidak seharusnya kita tunggu, karena masa depan itu harus kita jemput dengan positif mindset, dengan berjalan bersama dengan Tuhan, dengan mengetahui bahwa
Kitanya manusia ini berusaha. Tuhan yang akan menentukan kita semua. Hasil-hasil yang kita ingin kejar. Tuhan saya selalu agar sukses menyertai kalian semua dimanapun Bapak Ibu sekalian berada dan kemanapun kaki Anda melangkah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Bye now.